meskipun Anda termasuk sangat tajam ya, menusuk ke saya ya. Anda berkata saya harus belajar 100 tahun lagi. Betul itu. Ya. Tapi menurut saya, Andalah yang harus belajar 100 tahun lagi. Ya. Kalau begitu, Pak Pendeta tolong tunjukkan kepada saya kitab Yesaya di pembukaan penglihatan kepada Yesaya bin Amos ini. Baik. Bercerita tentang Yesus. Di mana itu diceritakan? Baik. Karena di situ sudah disebutkan nama. Baik. Ada nama Saudara, di situ ya. disebut. Baik. Usia, Yotam, kemudian Hezekia, kemudian Ahaz. Nama Yesusnya di mana terselip, Pak? Baik. Silakan. Perhatikan dengan baik. Apa yang diminta oleh Juma saya akan kasih tahu ya, Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik. Itu sebab saya katakan, ya, Gerunda Juma harus belajar Alkitab 100 tahun lagi, ya. Karena satu, Gerunda Juma tidak memahami timeline, tidak memahami rentang waktu dalam setiap peristiwa. Ya. Rentang waktu dalam setiap peristiwa itu sebenarnya runtut, berurutan, tidak tumpang tindih, bolak-balik. Itu satu. Jadi saya harus kasih tahu meskipun tidak enak ini ya, dengan apresiasi saya katakan Bang Juma tidak tepat di dalam timeline ya, di dalam rentang waktu yang bercerita tentang waktu dan konteks dan peristiwa dalam Alkitab. Kemudian ketika Yesaya berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem, tahukah Gerunda Juma, ketika Yesaya mendapat penglihatan, mendapat pewahyuan tentang Yehuda dan Yerusalem, dia melihat sesuatu yang akan terjadi ke depan di Yehuda dan di Yerusalem. Dan dia akan melihat di wilayah Yehuda itu, di Bethlehem itulah Kristus lahir, dan ia melihat di Yerusalem dan di sekitar Yerusalem itulah Yesus diadili dan kemudian dia disalibkan. Jadi walaupun Yesaya tidak menyebut nama Yesus di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1 ini, tapi kejadian-kejadian di masa yang akan datang di Yehuda dan di seluruh Yerusalem itu Yesaya sudah melihat, mendapat pewahyuan dari Allah sehingga dia bernubuat menceritakannya, sehingga sampailah kita kepada yang namanya Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah itulah Yesus. Oh, baterai saya ya, lobet. Jangan bilang saya mengarang, saya Alkitabiah ya, Gerunda Juma. Saya sangat Alkitabiah. Anda bersyukur bisa ketemu saya di room ini, ya. Anda bersyukur, ya. Nah, saya menjelaskan Alkitabiah. Jadi wawasan Anda bertambah tentang Alkitab, ya. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Yesaya bin Amos berbicara tentang Yehuda, berbicara tentang Yerusalem, itu juga sudah melihat juga peristiwa yang akan terjadi ke depan, apa yang terjadi di bagaimana ini ya. Ya udah, dari Pak Pendeta aja, mau rehat dulu kah, nanti lagi dilanjut, nggak apa-apa, santai aja Pak Pendeta. Iya, mungkin saya harus Saya tadi dulu, mulai ini dari butuh angka waktu. 8. Baterai saya tadi angka 8. Saya sudah laporan sama Dinda Fandi, di sini mati lampu baru nyala, baru 8%. Oh begitu ya. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah 49%. Sambil ngecas saya. Ini saya semakin turun nih, 15. Aduh. Ini radiasi ya. Sebelum innalillah, saya ingin menjelaskan yang tadi, Pak Pendeta, boleh? Silakan. Oke. Ya, closing aja, silakan Bang Juma. Ya. Jadi closing dulu biar kita rehat dulu. Nih, saya takut ada masalah kalau dipaksakan HP-nya. Iya, jadi tidak ada di antara 4 raja-raja Yehuda yang disebutkan yang hidup sesama dengan Yesus. Jadi penglihatan Yesaya bin Amos
tentang Yerusalem dan Yehuda pada masa dalam zaman bukan dalam zaman Yesus. Penglihatan ini adalah penglihatan tentang Yerusalem dan Yehuda pada zaman Uzia, pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, pada zaman Hezekia. Tidak ada zaman Yesus. Penglihatan ini, jadi Yesaya 1 itu Pak Pendeta sampai kepada Yesaya 66 itu hanya bercerita zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Tidak ada zaman Yesus. Alamak, tolonglah belajar lagi lah. Jangan mempermalukan jemaat Pak Pendeta. Itu dalil loh. Joget dulu kalau gitu. Itu dalil. Katanya harus Alkitabiah, tapi tidak Alkitabiah. Karena di situ dijelaskan penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan tentang Yehuda Yerusalem pada zaman Hezekia, pada zaman Usia, Yotam, Ahaz. Tidak ada zaman Yesus. Jangankan Yesus, zaman Yohanes Pembaptis saja tidak. Zaman siapa? Tidak diceritakan di situ, nggak ada. Jadi jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak pas. Jadi dua kesalahan yang dilakukan oleh pendeta. Yang pertama tadi terkait dengan yang disalib itu adalah yang dikutuk Elohim. Yang kedua, Yesaya 53 diambil oleh Pak Pendeta, di mana itu bercerita tentang salah satu dari raja-raja Yehuda yang disebutkan dalam Yesaya 1 nomor 1. Saya kira begitu. Pada kesimpulannya bahwa salib itu adalah kutuk. Jadi orang yang menerima salib sebagai simbol agama, berarti dia menjadikan kutuk sebagai simbol agamanya. Demikian. Oke. Izin mungkin kita akhiri dulu karena Pak Pendeta juga handphonenya itu sudah loaded kali ya. Ya itu Pendeta. tinggal 11 lagi, turun terus. Nggak apa-apa Pak Pendeta, turun aja, nggak apa-apa. Ditekan. Bang Zuma, kapan kita lanjutkan lagi, Bang Zuma? Nanti komunikasi sama saya Pak Pendeta. Iya. Tenang aja. Siap. Oke, maaf Silakan. tidak dapat menjawab siap. dulu ya, Siap, Gurunda siap. Zuma ya, karena baterai saya nurun terus nih. Iya, nggak apa-apa. Oke, Nanti sampai jebol ketemu lagi. baterainya. Iya, Iya, makasih Pak Pendeta. Pak Pendeta. Thank you ya Gurunda Selalu. Zuma, thank you Fandi Makasih. Ahmad, thank you. Sampai Siap. ketemu lagi ya. Makasih, Ya, Pak. selamat malam. Malam. Ya, silakan kalau mau turun saya mau doa sebentar dan saya akan tutup Oh, iya. ini. Iya. Tinggal 10 lagi, aduh.